Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah ya. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa silakan raise hand ya. Ya, baik. Silakan Adrian dipimpin. Doa dimulai. Salam. Baik, terima kasih Adrian. Ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baik, sekarang kalian boleh cek kalau kirimkan link untuk kalian isi sebagai kehadiran kalian ya. Ibu cek sekarang. Tuliskan nama lengkap ya, nama lengkap dan juga kelas. Baik, sudah ada yang mengisi kehadirannya. Dengan orang. Ada yang kesulitan tidak dalam membuka link yang Ibu bagikan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, baik. Satu orang lagi ya belum mengisi kehadirannya, siapa ini? Oh, Hamzah sudah. Oke, baik, sambil menunggu yang belum mengisi absensinya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Silakan yang masih ingat di raise hand atau acungkan tangannya. Ya, silakan Naila. Tentang teks berita. Tentang teks berita, baik. Apa sih yang dimaksud dengan berita? Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Segala peristiwa yang terjadi di dunia. Dan tentunya bersifat aktual ya kalau teks berita itu. Baik, terima kasih Naila. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur teks berita. Ada yang masih ingat tidak? Unsur-unsur teks berita kita singkat dengan apa? Silakan acungkan tangan. Ya, silakan Dewi. Adik Simba, Bu. Adik Simba. Baik, adik Simba itu singkatan dari apa, Dewi? Dewi, suara Ibu terdengar? Coba, yang masih ingat singkatan adik Simba itu terdiri dari apa saja? A-nya? A? Apa? Betul. Kemudian, di mana? Kemudian apa lagi? Kapan? Ya. Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Baik. Kemudian, nah untuk pertemuan hari ini ya Ibu izin share screen menampilkan materi yang akan kita pelajari. Sebentar ya.
Apa sudah tampak yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan juga dibaca. Kemudian, untuk indikatornya ada 2. Yang pertama, menganalisis struktur teks berita yang meliputi kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kemudian yang kedua, menganalisis kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian untuk tujuan pembelajaran. Nah, ini yang Ibu harapkan yang harus kalian capai dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati sebuah video pembelajaran. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, kalian dapat menganalisis struktur teks berita dengan tepat dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kalian juga nanti dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks berita dengan tepat dan percaya diri. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian nanti Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kemudian masing-masing kelompok mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan dan di akhir pembelajaran kalian mengerjakan tes hasil belajar untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian. Nah, untuk penilaian sikapnya ya, ini dari sikap tanggung jawab dan percaya diri. Tanggung jawab itu ditunjukkan ketika kalian mengerjakan tugas, baik individu maupun tugas kelompok. Kemudian untuk sikap percaya diri ini dinilai dari keaktifan kalian atau kepercayaan diri kalian dalam menanggapi presentasi dari kelompok yang lain atau mungkin dari kalian memberikan pendapat. Nah, itu penilaian yang akan Ibu nilai pada pertemuan hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Ibu sudah menyiapkan sebuah video. Nanti kalian simak videonya dengan seksama, kemudian kalian juga boleh mencatat informasi yang penting berdasarkan hasil pengamatan kalian. Bentar. Suaranya terdengar tidak? Tidak, Bu. Tidak. Bentar ya. Terdengar? Terdengar, Bu. Baik. Dilanjutkan ya. Sebuah video yang memperlihatkan guyuran air hujan di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi dengan narasi hujan bak air terjun dari langit Bekasi sempat membuat warganet ramai.
Terdengar seseorang pada video menyatakan hujan tersebut langsung turun dari langit pada satu lokasi saja. Namun setelah dicek kebenarannya, informasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Kapolsek Cikarang Timur AKP Bambang Krisnadi menyatakan pihaknya telah memastikan kembali di lokasi yang viral di media sosial. Pihaknya memastikan kembali setelah hujan turun. Setelah ditelusuri, ternyata sebuah video yang memperlihatkan guyuran air hujan di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi dengan narasi hujan bak air terjun dari langit Bekasi sempat membuat warganet ramai. Terdengar seseorang pada video menyatakan hujan tersebut langsung turun dari langit pada satu lokasi saja. Namun setelah dicek kebenarannya, informasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Kapolsek Cikarang Timur AKP Bambang Krisnadi menyatakan pihaknya telah memastikan kembali di lokasi yang viral di media sosial. Pihaknya memastikan kembali setelah hujan turun. Setelah ditelusuri, ternyata hujan yang turun seperti air terjun tersebut akibat pipa peralon pembuangan air yang berada di pintu gerbang Stadion Wibawa Mukti patah. Hal tersebut membuat limpasan air hujan langsung jatuh dan mengakibatkan air turun secara deras seperti air terjun. Hasil penelusuran kami itu merupakan talang air, ya, jadi talang air. Kebetulan tadi hari ini Rabu juga terjadi hujan. Setelah kami amati ini ternyata talang air yang turun ke bawah. Jadi bukan karena fenomena alam, ya. Jadi narasi yang menyatakan hujan seperti air terjun dari langit di Bekasi yang beredar adalah informasi tidak benar atau hoax. Baik, kalian sudah menyimak videonya ya. Nah, berdasarkan video yang telah kalian simak tadi, video tersebut menginformasikan tentang apa? Silakan yang bisa menjawab acungkan tangan atau raise hand ya. Ya, silakan Naila, bagaimana? Tentang berita hoax turunnya air terjun. Berita hoax tentang turunnya hujan air terjun ya. Di mana lokasinya tadi berdasarkan video tersebut? Di Wibawa Mukti. Di Stadion Wibawa Mukti ya. Baik, terima kasih Naila. Nah, dari video tadi, video itu menceritakan tentang berita hoax. Ya. Sikap kalian ketika mendapatkan sebuah berita yang sifatnya itu hoax atau berita bohong, ya, kalian langsung percaya atau tidak? Bagaimana respon kalian? Langsung percaya atau tidak? Tidak percaya, Bu. Tidak percaya. Baik. Nah, alasan kalian tidak langsung percaya dengan berita hoax atau berita bohong. Bagaimana cara kalian supaya kalian itu dapat memastikan beritanya itu faktual ya, benar-benar terjadi atau memang berita bohong? Bagaimana? Ada yang bisa tidak memberikan informasi tentang bagaimana cara kalian memastikan sebuah berita? Silakan yang bisa acungkan tangan. Mendatangi lokasi kejadian. Mendatangi lokasi kejadian. Boleh ya mendatangi lokasi kejadian kalau lokasinya itu berdekatan dengan lokasi kita tinggal ya atau kita berada. Baik, nah selain mendatangi lokasi kejadian, ya kita juga dapat mengecek informasi tersebut dari sumber yang benar-benar terpercaya ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah berita, kita jangan langsung percaya dengan berita yang beredar. Kita harus memastikan dulu beritanya itu benar atau bohong. Kemudian, Ibu akan membagikan link bahan ajar. Ya. Kalian boleh cek di kolom obrolan. Silakan kalian buka dulu bahan ajarnya. Linknya sudah Ibu bagikan di kolom obrolan ya.
Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk membaca bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Silakan kalian baca terlebih dahulu bahan ajarnya. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, setelah kalian membaca bahan ajar yang telah Ibu bagikan, karena kita hari ini mempelajari tentang struktur dan juga kebahasaan teks berita. Struktur teks berita itu terdiri dari apa saja? Silakan yang bisa menjawab, raise hand atau acungkan tangan. Ya, Naila lagi. Ayo, Naila, bagaimana Naila? Yang pertama, kepala berita. Kemudian, Yang kedua, tubuh berita. Dan yang terakhir, ekor berita. baik, terima kasih Naila. Jadi, struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama ada kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor berita. Nah, Ibu mohon ya kepada yang lain kita harus aktif ya. Kemudian, kaidah kebahasaan teks berita itu ada berapa? Silakan yang bisa menjawab, acungkan tangan atau raise hand. Ya, Dinda, silakan Dinda. Kaidah kebahasaan ada 6. Yang pertama, Ada 6. penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal. Baik, terima kasih Dinda. Nah, jadi itu yang merupakan kebahasaan dari teks berita. Sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Silakan dicek kolom obrolannya, sudah Ibu bagikan. Kelompok 1 ada Naila, Anis, Ajeng, dan Astuti. Kelompok 2 Halimah, Dinda, Hovifah, dan Dewi. Dan kelompok 3 ada Adrian, Hamzah, Ulung, dan juga Fajar. Sudah dicek kolom obrolannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba Ibu ingin bertanya, Ulung? Ada Ya, Bu. Ulung? Ya, Bu. Ulung kelompok berapa Ulung? 3, Bu. Kelompok 3, baik. Kemudian kalau Astuti kelompok berapa? 1, Bu. Astuti kelompok 1. Kemudian Hopipah, coba Hopipah. Hopipah kelompok berapa Hopipah? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, baik. Berarti kalian sudah mengetahui ya masing-masing kelompoknya. Silakan dicek kembali kolom obrolannya. Ibu sudah membagikan link LKPD. Kalian buka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan cek ya. Ada yang mengalami kesulitan tidak dalam membuka LKPD-nya? Tidak, Bu. Baik.
Kelompok 1 Sudah, Bu. sudah baik. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Sudah, Bu. Baik. Oke, kelompok 1 membuka LKPD. Ya, silakan. Di halaman kedua ada sebuah wacana yang berjudul molor lagi, LRT Jabodebek baru beroperasi Juni 2023. Silakan kalian baca. Setelah kalian baca, kemudian kalian tuliskan informasi apa yang kalian temukan dari wacana tersebut. Ya, tuliskan di kolom komentar. Ya, bisa dipahami? Kelompok 2 sudah ada yang memberikan komentar. Baik, Dewi. Kelompok 1 juga sudah. Ya, ada Anis. Ibu, maaf, boleh volunteer nanti. Ayo yang lainnya silakan tuliskan informasi yang kalian peroleh di kolom komentar. Ya, karena terlihat dari Ibu siapa yang sudah memberikan komentar dan belum memberikan komentarnya. Oke, baik, kelompok 1 juga. Nah, untuk yang sudah memberikan komentar, ya silakan sekarang kalian mulai kerjakan LKPD-nya. Nah, di sana ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang struktur teks berita dan yang kedua tentang kebahasaan teks berita. Tentunya dari berita yang berjudul molor lagi LRT Jabodebek baru beroperasi Juni 2023. Ya, silakan kalian kerjakan. Kalau mengalami kesulitan, ya silakan acungkan tangan. Kelompok 1 sudah mulai mengerjakan. Maaf, Bu. Ya. Tolong dikirimin ulang, soalnya Ajeng kehapus. Oke, baik. Sebentar ya. Ibu kirimkan ulang. Sudah Ibu kirim ulang, silakan dicek aja. Baik, kelompok 2 sudah mulai mengerjakan. Kemudian kelompok 3, ya kelompok 3 juga ya sudah mengerjakan. Bagi tugas ya, misalnya siapa yang bagian mengerjakan struktur, kemudian siapa yang bagian mengerjakan kebahasaan. Supaya semuanya aktif ya, jangan hanya 1 atau 2 orang.
Ayo kelompok 1 ada Naila, Ajeng, Astuti, dan Anis. Ya, dibagi-bagi tugasnya dalam mengerjakan LKPD. Ibu yakin ya kalian bisa mengerjakannya dengan benar dan juga teliti ya. Akan dilanjutkan. Kemudian kelompok 2, baik. Kelompok 2 juga sudah mulai mengerjakan. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 juga sudah ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Kelompok 3 ada mengalami kesulitan dalam mengerjakan struktur teks berita. Tidak, Bu. Tidak, baik silakan dilanjutkan ya. Kelompok 2. Baik. Kelompok 1 bagian kebahasaan teks beritanya masih banyak nih yang belum diisi. Silakan ya dibagi-bagi tugas kelompoknya. Ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD? Kelompok mana yang sudah selesai? Ada? Belum, Bu. Belum, baik. Silakan dilanjutkan ya. Kelompok 2 udah, Bu. Kelompok 2 sudah? Udah, Bu. Sudah, Baik. Bu. Tunggu yang lain ya. Ayo kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan dilanjutkan. Kerjasamanya jangan lupa. Ibu yakin kalian pasti bisa ya mengerjakannya dengan benar dan juga tepat. Kelompok 1 baik. Kaidah kebahasaan. Oke, kelompok 1 strukturnya sudah, tinggal kaidah kebahasaan. Kelompok 2. Kelompok 2 ini untuk konjungsi temporalnya memang tidak menemukan. Kalau misalnya tidak menemukan, boleh beri tanda penghubung ya, tanda strip. Kalau kalian lebih mengenal tanda strip ya. Kelompok 3, oke, baik. Kelompok 3 sedikit lagi ya. Nah, ya seperti itu kalau kalian tidak menemukan.
Kelompok 1 sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah, baik. Coba dicek. Kelompok 3 bagaimana, sudah? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Baik, dilanjutkan ya kelompok 3 ya. Yang sudah selesai kelompok 1 dan kelompok 2, disiapkan siapa yang akan mewakilkan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 ada? Andrian, sudah kelompok 3 Andrian? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah, baik. Kalau sudah semuanya, berarti sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti Ibu bantu share screen ya, dari hasil pekerjaan masing-masing kelompok. Silakan, kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Acungkan tangan atau raise hand. Baik, Naila. Naila kelompok berapa, Naila? Kelompok 1. Kelompok 1. Baik. Ini Ibu bantu untuk present itu ya, share screen. Silakan dimulai, Naila, presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 1 terdiri dari Naila, Anis, Astuti, dan yang terakhir Ajeng. Struktur teks beritanya, bagian kepala berita ada di paragraf ke-1. Tubuh beritanya ada di paragraf ke-2 sampai ke-7. Tidak ada ekor berita. Pembahasannya, 1. Contoh kata baku. Yang kedua, contoh kalimat langsung ada di paragraf kedua, ditandai oleh tanda kutip. Yang ketiga, konjungsi bahwa ada di paragraf kelima. Yang keempat, contoh kata kerja mental atau memastikan. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat di Jakarta dan Selasa. Yang keenam, konjungsi temporalnya yaitu saat ini. Sudah, Bu. Kelompok 1 kebahasannya lengkap, kalau kelompok saya tidak ada konjungsi bahwa.
Baik, 2000 terima nggak ada, kasih Bu. Ulung. Ya, baik, terima kasih Ulung. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Baik, kalau Sudah, tidak Bu. ada yang mau menanggapi, silakan ditutup presentasinya Naila. Demikian dari kelompok 1 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oh. kasih Naila dan juga kelompok 1 atas presentasinya. Sama Bu. Kemudian kelompok mana yang mau presentasi? Untuk hasilnya, untuk evaluasinya kita nanti lakukan bersama-sama ya setelah semua kelompok presentasi. Ya, Hopipah. Hopipah dari kelompok mana Hopipah? Dari kelompok 2, Bu. Kelompok 2, baik Ibu bantu share screen ya. Silakan Hopipah dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 2 terdiri dari Halimah, Dinda, Hopipa, dan yang terakhir Dewi. Struktur teks berita bagian kepala berita ada di paragraf 1, tubuh berita ada di paragraf 2 sampai 6. Ekor berita di paragraf 7, contoh kata baku dikendalikan, kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip. Contohnya ada di paragraf terakhir. Konjungsi bahwa ada di paragraf 5. Contoh kata kerja mental mengatakan di Bekasi Timur adalah contoh keterangan tempat. Konjungsi temporal tidak ada. Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 2? Silakan acungkan tangan. Oke, silakan Anis. Bagaimana Anis? Seharusnya tidak ada ekor berita. Terus yang termasuk kondisi temporal itu kata saat ini. Kata saat ini. Baik, terima kasih Anis. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang mau menanggapi, silakan Hopipa ditutup presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hopipa dan juga kelompok 2. Nah, berarti selanjutnya yang terakhir ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3 siapa yang mau mewakilkan presentasinya? Bisa dimulai. Ya, silakan Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Adrian, dan teman saya Fajar, dan teman saya Hamzah, dan yang terakhir Ulung. Struktur teks berita, bagian kepala berita ada di paragraf ke-1. Tubuh berita ada di paragraf ke-2 sampai ke-7. Ekor berita tidak ada. Contoh bahasa baku, dikendalikan faktor kalimat langsung, contohnya di paragraf kedua. Konjungsi bahwa tidak ada. Contoh kata kerja mental, menjelaskan. Contoh keterangan waktu dan tempat, yaitu di Jakarta Selasa. Contoh konjungsi temporal, saat ini. Sudah, Bu. Sudah? Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 3? Silakan. Ya, silakan. Dinda. Konjungsi bahwa itu ada di paragraf. Konjungsi bahwa ada di paragraf kelima. Baik, ada lagi yang mau menanggapi? Terima kasih Dinda. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya Adrian. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita evaluasi bersama-sama ya. Tadi untuk kelompok 1
struktur sudah lengkap dan betul, kemudian untuk kaidah bahasanya juga sudah betul. Nah, untuk kelompok 2 tadi, kelompok 2 itu tidak ada ekor berita ya. Nah, harusnya ada ekor berita, itu ada di paragraf terakhir. Kemudian untuk kelompok 3 juga sama ya, tadi harusnya ada di konjungsi itu ya, itu harusnya lengkap untuk kaidah kebahasaannya. Tapi Ibu ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan membagikan link untuk kalian isi sebagai tes evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian isi, linknya sudah Ibu bagikan di kolom obrolan. Akan Ibu cek siapa saja yang sudah mengerjakan tes hasil belajar. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan juga kelas ya. Ini sudah ada yang mengerjakan. Baik. Ada 2 orang yang belum selesai mengerjakan, silakan. Oke, 1 orang lagi. Baik, sambil menunggu teman kalian yang belum selesai mengerjakan tesnya, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kita sudah mempelajari tentang apa saja. Silakan yang mau menjawab, acungkan tangan. Ya, silakan Naila. Tentang struktur dan kebahasaan berita. Tentang struktur dan kaidah kebahasaan berita. Baik, terima kasih. Coba Ibu mau tanya kepada Ajeng. Ajeng, struktur teks berita apa saja, Ajeng? Ya, ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kemudian untuk kebahasaan teks berita yang pertama apa? Ada penggunaan bahasa baku. Bahasa bersifat Ya. Yang kedua apa? Yang kedua? penggunaan kalimat Kalimat langsung.
3, Penggunaan konjungtif bahwa. 4, Penggunaan kata kerja yang netral. 5, Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. yang keenam. Penggunaan konjungsi temporal. Baik. Nah, itu mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Sekarang Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mampu aktif dalam pembelajaran hari ini. Kemudian masing-masing kelompok juga tadi sudah dapat mengisi LKPD-nya dengan tepat dan ada diskusi ya. Sekarang Ibu akan membagikan untuk kalian isi jurnal refleksi pembelajaran kita hari ini. Linknya sudah Ibu bagikan, silakan kalian cek, kemudian kalian buka dan kalian isi. Nah, untuk refleksinya itu ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, kalian sudah mampu atau belum diberikan keterangan. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran hari ini, saya mengalami kesulitan dalam hal. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini, kalian tuliskan jika kalian mengalami kesulitan. Tapi kalau tidak mengalami kesulitan, tidak perlu kalian isi. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah bagaimana perasaan kalian? Dan yang terakhir, saran kalian untuk pembelajaran kita berikutnya apa? Ini sudah ada yang mengisi, ada Adrian, baik. Saya mampu menyelesaikan teks berita, kemudian tidak ada masalah. Perasaan saya gembira, adakan game dan menonton video yang berbeda. Baik, terima kasih Adrian. Yang belum mengerjakan atau mengisi silakan dilanjutkan. Kemudian Kak, bagi yang sudah selesai mengisi jurnal refleksi ya, Ibu bagikan link angket untuk kalian isi. Silakan linknya sudah Ibu bagikan di kolom obrolan. Silakan kalian isi sesuai dengan yang kalian alami pada pertemuan hari ini. Ibu akan cek ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan dalam mengakses tautan yang Ibu bagikan, silakan kalian boleh acungkan tangan atau dibuka mikrofonnya. Angketnya itu Ibu menyediakan 10 pernyataan ya, yang terdiri dari pernyataan positif dan juga negatif. Ini tidak ada jawaban benar dan salah ya, ini hanya sebagai angket untuk mengukur pembelajaran kita hari ini. Sudah ada beberapa yang mengerjakan. Baik, terima kasih yang sudah mengerjakan. Yang belum selesai mengerjakan ya Ibu tunggu, silakan diselesaikan terlebih dahulu.
Sudah selesai semuanya mengisi Sudah, Bu. jurnal Sudah, Bu. refleksi dan juga angket? Sudah. Baik, kalau sudah mengisi jurnal, refleksi, dan juga angketnya, Ibu ucapkan terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan mempelajari tentang menyajikan teks berita. Kalian di rumah boleh mencari informasi tentang bagaimana langkah-langkah menyajikan teks berita, baik itu secara tulis maupun secara lisan. Secara tulis itu berarti dalam bentuk teks, ya. Dan kalau secara lisan itu berarti kalian nanti dapat membacakan atau menyajikan teks berita tersebut dalam bentuk reportase atau mungkin siaran di televisi seperti itu ya. Nanti kalian boleh cari-cari contohnya, banyak, boleh dari internet, boleh juga dari buku. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai pembelajaran hari ini? Atau mungkin kalian ada satu materi yang belum kalian pahami? Silakan yang mau bertanya, acungkan tangan. Tidak ada yang bertanya? Sudah paham? Tidak ada, Bu. Sudah, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh percaya diri, dan juga sudah aktif ya dalam baik itu diskusi kelompok maupun tanya jawab yang kita lakukan. Pertemuan hari ini, suara Ibu terdengar tidak? Terdengar, Baik. Nah, karena semua kegiatan sudah kita laksanakan, pertemuan hari ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.